ahli dimintai pendapatnya dalam persidangan terkait penanganan perkara narkotika? Untuk narkotika pernah, Pak. Waktu itu pendapat yang diminta terkait apa ya yang ahli ingat? Hampir sama terkait komunikasi WhatsApp antara nomor atau akun atau nomor kontak. Untuk hasilnya saya serahkan kembali ke penyidik. Jadi berdasarkan hanya mengeluarkan komunikasi pada device, pada barang bukti. Waktu itu di saat ahli menerima barang bukti elektronik dari penyidik, berapa tadi? 8. Ya. 8 unit barang bukti elektronik dari penyidik. Ya. Bagaimana keadaan daripada 8 barang bukti elektronik tersebut waktu itu? Apakah dalam keadaan hidup, atau dalam keadaan mati, atau dalam keadaan yang seperti apa? Sesuai dokumentasi di dalam berita acara forensik, barang bukti datang dalam keadaan terlabel, terlak, tersegel, terbungkus, dan dengan identitas label di dalamnya. Apakah proses penanganan barang bukti elektronik yang ahli kerjakan sudah sesuai dengan rantai pengawasan COC, Chain of Custody? Semua sudah sesuai dan terdokumentasikan, Pak. Tadi ahli menyampaikan kepada majelis terkait pedoman yang ahli jadikan acuan, yaitu Perkap Kapolri tahun 2019. Iya, Pak. Pertanyaan kami adalah, apakah tahapan-tahapan yang ahli telah lakukan pemeriksaan forensik terhadap 8 unit barang bukti elektronik tersebut sesuai dengan standar internasional? Sudah sesuai, Pak. Untuk SOP sendiri, kita mengacunya pada NIS, National Institute Teknologi and Standard. Saya ulangi kembali, National Institute Standard and Teknologi. Selanjutnya ada juga SWECDI, Scientific Working Digital Evidence. Juga mengacu kepada Undang-Undang ITE, serta ISO 17025 dari BSN. Baik, oke. Tadi ahli juga sudah menjelaskan terkait apa-apa saja tahapan yang ahli lakukan pada saat melakukan pemeriksaan forensik. Ada 4 ya? Betul, Pak. Sekarang saya mau tanya, dapatkah ahli jelasan apa sih yang dimaksud dengan ekstraksi? Ekstraksi dalam hal ini adalah pengambilan data dari sebuah device atau dari sebuah media, diekstraksi datanya, dikeluarkan poin-poin pokoknya, serta dijamin keutuhannya. Nah, selanjutnya dari hasil ini kita kopikan ke harddisk eksternal yang biasa digunakan untuk menjamin keutuhannya, serta dijamin dari sidik jari digitalnya. Dari hasil data tersebut, hasil ekstraksi, selanjutnya dilakukan analisa. Tahapan selanjutnya tadi yang saya tangkap adalah indeksasi. Indeks, betul. Apa sih yang bisa saudara ahli jelaskan? Apa yang dimaksud indeksasi? Indeks di sini pada kategori barang bukti ruang lingkup handphone, kita melakukan indexing, pengelompokan berupa terkait file, data, gambar, video, suara, audio, komunikasi, file database, dan lain-lain, Pak. Lalu tahapan selanjutnya adalah saudara ahli menerangkan tadi adalah analisa. Analisa. Yang tadi ahli telah jelaskan. Setelah dari indexing, kita lakukan analisa sesuai dengan tindak pidana dan sesuai dengan LAPJU, laporan kemajuan yang diberikan oleh penyidik. Dan tahapan terakhir adalah laporan. Laporan, reporting. Oke, baik. Ahli selaku analisis yang melakukan pemeriksaan terhadap 8 unit barang bukti elektronik. Pertanyaan kami, di manakah ahli melakukan pemeriksaan forensik terhadap ke-8 barang bukti elektronik tersebut? Di kantor, Pak. Di laboratorium digital forensik. Di laboratorium digital forensik. Apakah laboratorium digital forensik yang ahli gunakan terakreditasi? Sudah terakreditasi. Yang saya sebutkan ISO 17025 tahun 2017 oleh BSN, dan terakhir kemarin di akhir tahun sudah diadakan surveillance menggenapi program untuk
perpanjangan akreditasi di tahun depan. Tersertifikasi juga? Tersertifikasi. Dari laboratorium, dari alat, dari personil, kita pastikan semua tersertifikasi. Kemudian, alat apa yang ahli pergunakan selaku analisis saat melakukan pemeriksaan forensik terhadap ke-8 barang bukti elektronik tersebut? Dalam case ini saya melakukan pemeriksaan menggunakan alat Celebrate. Waktu itu kapan ahli mulai melakukan pemeriksaan forensik terhadap 8 barang bukti elektronik? Masih ingat nggak? Untuk yang pertama di tanggal permohonan di tanggal 12, case file 136, saya melakukan langsung Pak dari tanggal 12, 13, dan keluar hasil itu di tanggal 14. Keluar hasil 14 terhadap Keluar hasil, 8 unit barang bukti elektronik. Betul. Baik. Kemudian Lanjut 146 case file permohonan di tanggal 15 Oktober, masuk lab di tanggal 18 Oktober barang bukti. Untuk BA-nya sendiri di tanggal 19. oke. Lanjut yang ketiga, SIM card di tanggal 19 November. Untuk BA-nya di tanggal 20 November. Oke. Lanjut. Dapatkah ahli jelaskan apa sih yang dimaksud dengan kalibrasi? Kalibrasi dalam hal ini terkait atau standar dari ISO 17025, kalibrasi alat, dalam hal ini alat forensik. Dalam hal ini saya bisa artikan sebuah update. Jadi dari alat forensik kita dilakukan update secara berkala. Untuk update sendiri biasa kita selalu cek, selalu cross check per minggu, per bulan, per triwulan, 6 bulan, dan setahun. Pasti selalu update Pak. Jadi pertanyaan kami adalah apakah peralatan yang ahli pergunakan tadi yang bernama Celebrite selalu dikalibrasi? Selalu. Per berapa kali tadi? Untuk per berapa kali kita tidak bisa menentukan karena dari vendor ada update atau tidak. Tapi untuk pengecekan dari vendor ada update atau tidak. Tapi untuk pengecekan berkala setiap minggu kita lakukan pengecekan. Sesuai standarisasi, apakah kalibrasi yang dilakukan terhadap alat yang saudara miliki apakah berlaku universal? Untuk laboratorium penguji sesuai dengan ISO 17025 berlaku universal. Selanjutnya seperti ini. Ahli kan sudah melakukan ekstraksi terhadap ke-8 barang bukti elektronik yang ahli tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan digital forensik. Sepengetahuan ahli, apabila hasil yang telah ahli kerjakan dikerjakan juga oleh laboratorium lain, Iya. dengan menggunakan alat lain, pertanyaan kami, apakah akan menghasilkan temuan yang sama? Dengan alat yang sudah standar, dengan laboratorium yang sudah standar tersertifikasi, hasilnya sama. Selain yang ahli tuangkan hasil ekstraksi tersebut di dalam berita acara, apakah ahli ada juga menyimpan data yang telah ahli ekstrak dari ke-8 barang bukti elektronik tersebut pada suatu media lain? Sesuai dengan SOP Laboratorium Digital Forensik poin 7.8 untuk pemrosesan hasil itu kita cantumkan berupa soft copy serta BA Pak. Jadi di BA sudah dijelaskan ada sebagian percakapan yang ditampilkan. Itu saya sebut sampel di dalam BA. Di dalam Betul. berita acara. Kalau yang soft copy?
soft copy isi keseluruhan komunikasi. Utuh. Utuh. Ada ahli potong? Tidak ada. Sama sekali? Sama sekali tidak ada. Soft copy-nya disimpan di mana? Flash disk, DVD, atau di media apa? Soft copy DVD, bersifat read only, jadi tidak DVD. bisa dilakukan modifikasi. Baik. Setelah ahli selesai melakukan pemeriksaan forensik saat itu, saudara ahli kemanakan ke-8 barang bukti elektroniknya? Tentunya barang bukti yang setelah dilakukan pemeriksaan, kita lakukan pembungkusan kembali, kita lakukan segel kembali, dan selanjutnya didokumentasikan dan diserahkan kembali kepada penyidik, pemohon. Baik. Mohon izin yang mulia, bahwa ini adalah ahli yang kami hadirkan, tapi ada kaitannya dengan barang bukti yang pernah dilakukan pemeriksaan forensik. Apakah penuntut umum dapat mengkonfirmasi seluruh barang buktinya kepada ahli ke persidangan? Boleh, kita persilah. Demi terangnya perkara ini, Baik. dan tujuan ahli adalah demi keadilan, kita akan buka seluas-luasnya. Baik yang mulia. Mohon pada tim untuk memperlihatkan barang bukti elektronik. Penasihat hukum sabar, ada gilirannya. Silakan maju saudara ahli. Baik, mewakili penasihat terdakwa juga silakan kalau mau lihat. Yang mana? Ahli mendekat ke saya. Ya. Oke. Nanti dibuka, kalau dia meragukan kurang jelas, kita buka lebih jauh. Bila perlu isinya kita buka, kalau dia ragu. Tapi kalau dibenarkan, oke? Ya. Apakah ini barang bukti yang menjadi objek pemeriksaan untuk digital forensik menurut ahli kami? Coba periksa satu-satu. Ini aduh. Benar ini juga benar. Coba cek. Ini juga, kalau kurang jelas bisa kita buka dari plastiknya. Ini jelas, coba biarkan. Ini benar. Ada satu warna merah ini. Dulu memang merahnya ini. Testingnya merah ya. Ini juga. Berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini? Tidak, berarti ini tidak ikut pas. Nah, udah? Ini SIM card-nya. Ini yang nggak banyak orang tahu. Coba kita buka saja ini ya, karena dia bersifat. Nggak apa-apa penuntut umum kita buka ya. Kalau susah. Sebentar. Nggak apa-apa kita koyak ya. Yang mana maksudnya? Hah? Ini dia yang perlu itu. Coba dicek dulu lah. Ini kan dia. Coba dulu. Jadi bilang mati. Dibenarkan. Oke. Baik, silakan duduk. Biar tinggal dulu di sini semua ini.
Baik, silakan dilanjutkan kalau masih ada pertanyaannya. Baik, Yang Mulia, selanjutnya kami penuntut umum memohon kiranya apakah diperbolehkan memperlihatkan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan digital forensik yang mana merupakan hasil daripada ahli ini. Untuk kami konfirmasi. Boleh, bawa kemari. Apakah dapat kami tayangkan di dalam layar monitor untuk lebih memperjelas pada ahli? Menurut penuntut umum, yang tadi pertanyaan kita itu belum jelas, perlu dijelaskan lagi. Perlu ya? Kalau masih ragu penuntut umum, Perlu ya, kita Mulia? buktikan. Oke, kalau Itu berita acara dan hasil ekstraknya 100% sudah ada dalam berkas. ya, Tujuan mereka itu hanya agar wartawan meliput. sabar dulu ya. Maksud saya sudah ada dan majelis yang berkali-kali mengatakan kemarin kalau sudah ada dalam berkas untuk apa lagi, dan lagi pula saksi ini sudah mengatakan tadi dia tidak punya kompetensi menganalisa isinya benar atau tidaknya, dia hanya ekstrak. Untuk hasilnya berupa berita Sebentar, acara dan soft copy. sebentar, jangan dijawab dulu karena belum giliran mereka ya. Demikian ya, karena saya pertanyakan tadi, kan saya sebut apakah sudah jelas, mereka masih ragu atau itu. Silakan ditampilkan. Makasih Majelis. Baik. Sabar penasihat hukum. Nanti seluas-luasnya juga kita beri hak saudara semua. Majelis, Baik, memang silakan. tadi juga saksi sampaikan bahwa di samping berita acara itu merupakan hanya bagian dari sampel saja. Iya. Sementara yang dia periksa adalah keseluruhan yang bentuk merupakan DVD yang perlu akan kami tampilkan karena itu secara keseluruhan. Berita Baik. acara itu disampaikan oleh ahli tadi hanya bagian atau sampel dari Iya. keseluruhan pemeriksaan yang dia lakukan. Oke. Terima kasih. Sudah dulu, jangan berdebat. Kita lihat dulu. Ah, Majelis bahwa tadi saksi ini mengatakan tidak punya kompetensi mengenai analisa isinya. Dia hanya ekstrak, hanya menggali dari handphone tersebut. Bukan sebentar. analisa. Ini Sebentar. dia tidak kapasitas analisa. Jangan sampai agak tinggi suara saya. Ya, kalau udah begitu harus dipahami lah. Ya, ini persoalan sabar dan giliran. Nah, itu intinya. Ya, biar jangan seperti gaduh. Saya beri seluas-luasnya kesempatan itu. Ya, silakan ditampilkan. Baik, ahli, apakah ini berita acara yang saudara ahli tuangkan di hadapan penyidik? Betul? Oke. Aduh, betul. Apakah ini yang saudara ekstrak, indeksasi, analisis, dan laporkan? Betul? Oke. Kita coba lihat ke bagian bawah terkait yang hasil temuan yang ahli telah lakukan analisa. Coba penuntut umum tampilkan ke komunikasi antara saudara terdakwa dengan seseorang yang menggunakan nomor handphone bawah lagi. Nah ini, apakah ini hasil analisa ahli? Betul, Pak. Apakah ini temuannya? Bawah, coba. Coba perhatikan. Jangan buru-buru menjawab. Apakah dari hasil ekstrak dapat menghidupkan kembali gambaran foto-foto yang ada di dalam barang bukti elektronik? Betul, Pak. Memang ilmu digital forensik sendiri digunakan untuk pencarian data, baik itu yang disembunyikan ataupun dihilangkan. Apakah terhadap pesan di dalam WhatsApp yang telah dihapus oleh seseorang itu dapat dilakukan recovery? Dapat saya jawab, itu ada beberapa kemungkinan. Dapat terrecover dan ada yang tidak dapat terrecover. Untuk yang tidak terrecover, syaratnya, limitnya, dia sudah ter-overwrite. Overwrite ini tertimpa. Mohon izin saya analogikan yang mulia, untuk file ter-overwrite mungkin dari sebuah komplek perumahan berupa klaster, karena dalam penyimpanan juga berupa klaster, sektor. Jadi ada satu rumah dengan alamat itu, dengan nama file itu. Ketika file ini, rumah ini dihapus, pemiliknya pergi, tapi rumahnya
masih ada, filenya masih ada. Ini yang bisa di recover. Nah, ketika ada pemilik baru ingin membuat rumah baru di situ, membuat file baru, otomatis file atau rumah itu dihancurkan. Setelah dihancurkan, ada file baru. Nah, ini yang disebut overwrite, sehingga tidak dapat terrecover. Limitasinya overwrite, Pak. Kami memperlihatkan juga berita acara pemeriksaan digital forensik yang mana merupakan analisa saudara ahli terhadap komunikasi antara seseorang bernama Dodi dengan Samsul Ma'rif. Apakah ini hasil temuan yang saudara ekstrak? Betul, Pak. Betul, oke. Kemudian ke bawah lagi coba. Betul ini ya, terus? Betul, Pak. Terus, oke. Oke, baik. Pada bagian akhir berita acara pemeriksaan digital forensik yang Anda buat tanda tangani, di situ ada kalimat yaitu sebagai berikut. Penyerahan hasil keseluruhan proses ekstraksi data dan hasil image forensik barang bukti digital dengan nomor barang bukti sekian menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan berita acara ini, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy dalam bentuk DVD yang bersifat read only atau tidak dapat dirubah isinya. Apakah pada saat itu ahli juga menyerahkan soft copy dalam bentuk DVD kepada penyidik? Betul, Pak. Itu sudah sesuai SOP yang tadi saya sebutkan, poin 7.8 SOP Laboratorium Digital Forensik terkait panduan mutu. Memang bagian tidak terpisahkan. Baik. Mohon izin Yang Mulia, apakah kami penuntut umum diizinkan untuk menayangkan data yang terdapat di dalam DVD yang berbentuk soft copy secara keutuhan? Karena yang ada di dalam berita acara ini, sebagaimana tadi ahli sampaikan, adalah sampel. Ya, baik. Apakah menurut penuntut umum dalam rangka pembuktiannya sampel yang sudah diajukan itu belum cukup mewakili datanya? Belum cukup Yang Mulia. Ada data yang belum dituangkan oleh ahli di dalam berita acara pemeriksaan digital forensik ini. Namun apabila diizinkan untuk kami membuka DVD-nya, kami ingin menanyakan ke ahli apakah sudah utuh di dalam soft copy DVD tersebut. Mohon izin majelis. Sebentar ya. Ini juga data untuk penasihat hukum nanti. Kalau nanti penasihat hukum ingin membuka, kita akan buka juga ya. Enggak, pertanyaannya adalah kami berhak tahu dari awal dalam berkas perkara, kami belum pernah lihat ini. Dalam berkas perkara pun tidak ada. Baik, nanti dibantah. Nanti dibantah. Hak saudara-saudara juga membantah itu kelak ya. Maksud saya bukan kasus di hukum acara, harusnya ini ada dalam berita acara, dalam berkas. Ini tidak ada dalam berkas. Baik. Dalam rangka pembuktian. Pidana ini kan pembuktian material. Tidak usah saya perpanjang lebih jauh lagi. Ya, pidana ini pembuktian material, bukan semata-mata formil. Kita beri keluasan itu. Silakan. Menurut penuntut umum tadi tidak cukup sampel. Baik. Tapi harus dibuat seutuhnya. Silakan. Oke. Kalau ada keberatan nanti disampaikan, kami keberatan itu ditampilkan, silakan aja disampaikan. Silakan. Kami mempersiapkan DVD-nya Yang Mulia. Oke. Ahli tolong diperhatikan. Apa? Siap, Yang Mulia. Yang Mulia, apakah DVD ini dapat dioperasikan oleh ahli? Maksudnya? Iya. Dapatkah DVD ini kami berikan kepada ahli untuk dia operasikan sendiri? Kalau penuntut umum tidak bisa langsung. Karena keahliannya Baik, adalah penuntut bahasa umum nggak bisa langsung. Apakah Nggak tidak bisa, ada yang bisa menggunakan dari penuntut umum ini? Kami memerlukan tenaga ahlinya langsung Yang Mulia. Oh, seperti itu. Baik, silakan. Izin saya siapkan laptop dulu, Yang Mulia. Oke.